Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Fadila dengan NIM 211410400058. Baiklah, di sini eh, kita akan membahas tentang hasil ujian UTS tadi, di mana kita akan mencoba untuk menjelaskan kembali jawaban-jawaban yang telah ada. Langsung saja kita buka. Ini sudah ada. Bahwasanya untuk soal nomor 1, jelaskanlah apa yang Anda pahami dari hakikat evaluasi. Nah, kita sama-sama mengetahui bahwasanya evaluasi itu merupakan bagian dari proses pembelajaran yang secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar, melaksanakan evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan, mempunyai arti yang sangat utama. Karena kita juga mengetahui bahwasanya evaluasi itu merupakan alat ukur atau proses untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan yang telah dicapai peserta didik atau bahan ajar. Nah, biasanya dengan evaluasi ini kita dapat mengukur seberapa paham seorang siswa terhadap materi yang telah kita ajarkan tersebut. Secara etimologi, evaluasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, di mana yang berarti akar atau yang berarti nilai. Jadi pengertian evaluasi secara umum itu dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Nah, tetapi jika kita kaitkan dengan evaluasi dalam pembelajaran ini, bahwasanya evaluasi pembelajaran itu adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian dan pengukuran belajar dan pembelajaran. Nah, jadi evaluasi ini tuh berkaitan dengan pengukuran dan penilaian. Jadi, dalam evaluasi kita melakukan penilaian dan pengukuran agar kita mengetahui eh, apakah yang kita sampaikan, apakah yang kita jelaskan kepada siswa itu dapat dipahami oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, di mana soal yang kedua itu jelaskan apa yang Anda pahami dari taksonomi Bloom. Berikan contoh dalam soal matematika. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal, kita masuk dulu ke pengertian dari taksonomi Bloom itu sendiri. Di mana taksonomi Bloom itu merupakan teori pembelajaran yang digunakan dalam bidang pendidikan. Nah, taksonomi ini dihasilkan dari karya pemikiran Bloom yang dijadikan sebagai acuan berpikir yang dapat meningkat karena mudah dalam penerapan dan pemahamannya. Kata taksonomi ini sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti menggolongkan atau aturan. Jadi apabila diterjemahkan, taksonomi itu memiliki arti kegiatan yang menggolongkan suatu aturan-aturan. Nah, jadi dengan adanya taksonomi Bloom ini kita dapat mengelompokkan masing-masing penerapan dari pembelajaran tersebut. Kemudian, adapun klasifikasi dari taksonomi Bloom itu sendiri yaitu yang pertama ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini sendiri berasal dari kata cognition yang dapat disamakan dengan knowing, yang memiliki arti mengetahui. Biasanya dalam taksonomi Bloom ini kita juga mempelajari tentang ranah kognitif, di mana di situ tuh dijelaskan arti mengetahui, peroleh, penataan, penggunaan pengetahuan. Nah, dalam ranah psikologis, hasil belajar peserta didik yang meliputi setiap perilaku mental yang memiliki hubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dalam ranah kognitif ini sendiri, klasifikasi taksonomi Bloom ini terdiri dari C1 sampai C6, di mana tingkat C1-nya itu ya pengetahuan dan tingkat tertingginya itu menciptakan. Nah, biasanya orang yang sudah mampu untuk menciptakan sesuatu, dia biasanya merupakan memiliki pengetahuan yang cukup tinggi. Nah, biasanya bagaimana kita cara menentukan apakah suatu soal itu merupakan pemahaman C1 atau pengetahuan atau C2 atau pemahaman, itu tergantung dari kata kerja yang digunakan dalam indikator soal tersebut. Misalnya, suatu soal itu digunakan memiliki indikator siswa dapat memahami
Siswa dapat memahami maksud dari taksonomi belum. Nah, itu merupakan uh, ranah kognitif C2 yaitu pemahaman. Kemudian ranah afektif di mana ranah afektif itu sendiri diperoleh dari suatu proses dan hasil belajar yang menekankan pada bagaimana peserta didik dalam bersikap dan bertingkah laku di dalam lingkungannya. Kemudian yaitu ranah psikomotorik, di mana ranah psikomotorik ini sebagai proses dan hasil belajar peserta didik yang merupakan pemberian pengalaman untuk terampil mengajarkan sesuatu dengan menggunakan motor yang dimiliki peserta didik. Nah, motor di sini tuh bukan merupakan suatu benda, tetapi merujuk pada hal keadaan atau kegiatan yang melibatkan otot-otot dan gerakannya. Contoh, kita masuk kepada contoh soal taksonomi belum. Yang berkaitan dengan matematika, di mana suku pertama suatu barisan aritmatika adalah 40, jika selisih antara setiap dua suku yang berurutan adalah 6, maka rumus suku ke n barisan tersebut dalam variabel n adalah. Nah, di situ sudah diketahui bahwasanya untuk mencari rumus barisan aritmatika ini yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, jika diketahui suku pertamanya adalah 40, bagaimana bentuk rumus dari variabel tersebut? Yaitu UN ditambah sama dengan kita masukkan suku pertamanya yaitu 40 ditambah 6N dikali 6. 6N dikurang 6. Menghasilkan UN sama dengan 34 tambah 6N, UN sama dengan 6N ditambah 34. Jadi didapatlah bentuk rumus dari variabel itu sendiri. Nah, itulah kita digunakan, kita perlu mempelajari taksonomi belum ini karena jika kita tidak memahami taksonomi belum ini, kita nantinya akan kesulitan dalam membuat indikator soal, kompetensi keahlian, dan kompetensi inti. Karena dengan 3 itu saja sudah berantakan, maka soal dan kunci jawaban dan rubrik penskorannya itu akan berantakan. Karena untuk bisa membuat sebuah soal, kita harus membuat sebuah indikator. Untuk membuat sebuah indikator, kita juga harus menentukan taksonomi belum yang akan kita gunakan. Jadi itulah fungsi dari taksonomi belum itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada soal yang ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang rubrik penskoran. Rubrik adalah instrumen penilaian yang digunakan dosen dalam mengukur kerja mahasiswa berdasarkan deskripsi spesifik yang menggambarkan kemampuan mahasiswa untuk suatu level tertentu pada suatu aspek. Nah, kita lihat menurut para ahli, di mana menurut Arens, rubrik itu adalah deskripsi terperinci tentang tipe kinerja tertentu dan kriteria yang akan digunakan untuk menilainya. Sedangkan menurut Bernie dan Nancy, rubrik adalah alat scoring untuk asesmen yang bersifat subjektif, yang di dalamnya terdapat satu set kriteria dan standar yang berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang diakses peserta didik. Nah, untuk rubrik penskoran ini kita biasanya melihat setelah guru membuat indikator kemudian kunci jawaban, kemudian ada rubrik penskoran. Nah, di rubrik penskoran ini adalah kita dapat menggambarkan atau mengukur sampai mana kinerja dari siswa atau mahasiswa atau murid kita tersebut. Misalnya, jika dalam suatu soal matematika yang bersifat esai, biasanya itu ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, dengan adanya rubrik penskoran ini kita dapat menentukan apabila ada seorang siswa yang hanya menjawab sampai diketahui saja berapa nilai yang akan kita berikan, dan apabila ada siswa yang menjawab secara lengkap dan berapa nilai yang akan kita berikan, kita dapat mengetahuinya dengan mudah karena kita telah mempunyai pedoman dari rubrik penskoran ini sendiri. Kemudian
Nah, selanjutnya kita masuk kepada soal yang keempat, di mana soalnya jelaskan apa yang Anda pahami dari validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya beda, kriteria penerima soal. Nah, yang pertama validitas. Valid merupakan suatu kata tuh yang sudah biasa kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, apakah ini soalnya sudah valid, berarti maksud dari valid ini adalah cocok, sahih, atau sesuai. Apakah soal ini sudah sesuai dengan yang ditentukan? Apakah jawabannya sudah sesuai dengan kunci jawaban? Nah, tetapi suatu penilaian itu akan dikatakan valid apabila penilaian itu benar-benar dapat memberikan informasi atau bukti-bukti yang sesuai dengan apa yang seharusnya dinilai. Untuk mengetahui panjang suatu benda digunakan meteran, untuk mengetahui panas badan digunakan termometer, dan untuk mengetahui berat badan digunakan timbangan. Meskipun demikian, tidak semua meteran cocok untuk mengukur panjang benda. Meteran kain yang biasa digunakan oleh penjahit tentu tidak valid untuk mengukur panjangnya lapangan. Nah, jadi maksud dari validitas ini sendiri yaitu uh, suatu kecocokan atau kesahihan. Tapi bagaimana jika kita kaitkan dengan pembelajaran? Misalnya saja kita contohkan dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwasanya kita bisa membuat kisi-kisi soal, rubrik penskoran, dan kunci jawaban. Nah, di situ kita dapat mengukur bahwasanya apakah soal yang dijawab oleh siswa tersebut sahih atau sesuai dengan kunci jawaban yang kita buat. Dan begitupun kunci jawaban yang kita buat itu apakah sesuai dengan jawaban yang berlaku dan jawaban tersebut sudah teruji kebenarannya dan sudah divaliditas. Biasanya orang mahasiswa itu akan membuat soal sebelum diujikan kepada suatu sekolah, maka dia itu soal tersebut harus mendapatkan validitas dari beberapa tokoh yang di mana dengan adanya validitas tersebut, soal yang akan diujikan tersebut itu benar-benar sudah terpercaya. Kemudian reliabilitas. Reliable artinya dapat dipercaya atau diandalkan. Nah, hasil penilaian akan konsisten atau tetap tidak menunjukkan perubahan-perubahan yang mencolok bila diterapkan pada siswa yang relatif mempunyai kemampuan yang sama agar penilaian memperoleh tingkat reliabilitas yang tinggi perlu diperhatikan antara lain yang pertama dalam menyusun alat penilaian, kemudian bagaimana pelaksanaan penilaian itu harus dikondisikan sebaik-baiknya. Antara lain waktu yang disediakan harus terjadwal secara ketat. Maksudnya reliable ini misalnya kita akan melaksanakan sebuah ujian untuk siswa yang kita ajar, di mana kita menggunakan sebuah alat penilaian. Nah, sebelum itu kita juga harus melihat apakah alat tersebut dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan hasil yang dikeluarkannya itu merupakan hasil yang terbaik dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian bagaimana dengan indeks kesukaran? Indeks kesukaran ini bermanfaat untuk memilih mana butir tes yang akan dipilih atau dipertahankan dan mana butir tes yang akan digugurkan. Pertanyaannya, berapa indeks kesukaran butir tes yang dianggap ideal? Umumnya, butir yang dipilih adalah butir tes dengan indeks kesukaran 0,5. Nah, jadi dengan adanya indeks kesukaran ini, kita dapat memilih butir-butir yang akan kita pilih. Kemudian yaitu daya pembeda. Secara operasional, daya pembeda itu didefinisikan sebagai efektivitas butir untuk membedakan peserta tes yang memperoleh skor tinggi dengan peserta tes yang memperoleh skor rendah. Nah, biasanya dengan adanya daya pembeda ini kita dapat melihat hasil dari jawaban siswa. Misalnya dalam suatu kelas, ada siswa yang satu orang memiliki nilai jauh berbeda dari teman-temannya. Namun tiba-tiba untuk tes selanjutnya,
Nilainya merupakan termasuk nilai yang cukup rendah. Nah, di situ kita dapat melihat apakah yang menyebabkan seorang siswa tersebut menjadi seperti itu. Karena tidak mungkin seorang berubah dalam dalam jangka waktu yang cukup pendek. Dan misalnya saja mungkin pada saat kita melakukan tes tersebut, siswa tersebut atau memiliki masalah yang belum terselesaikan. Itu merupakan hal yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru. Kemudian kriteria penerimaan soal. Nah, menurut Departemen Pendidikan Nasional, bahwasanya kriteria penerimaan soal itu yang pertama daya pembeda, tingkat kesukaran, interpretasinya yaitu digunakan, diperbaiki, dan dibuang. Nah, dengan adanya kriteria penerimaan soal, nantinya ada soal yang akan tetap digunakan, atau soal yang diperbaiki lagi, atau soal yang terpaksa harus dibuang. Kemudian kita masuk kepada jelaskan dengan contoh merancang soal pemahaman konsep yang benar berdasarkan komponen yang lengkap. Kemudian kita lanjutkan soal yang kelima, jelaskan dengan contoh merancang soal pemahaman konsep yang benar beserta komponen yang lengkap. Sebelum kita melihat contoh merancang soalnya, kita lihat dulu pengertian dari pemahaman konsep itu sendiri, di mana menurut Polya, pemahaman konsep adalah, menurut Rosmawati, pemahaman konsep itu adalah yang berupa penguasaan sejumlah materi pembelajaran di mana siswa tidak sekedar mengenal dan mengetahui, tetapi mampu mengungkapkan kembali konsep dalam bentuk yang lebih. Nah, dengan misalnya seseorang guru itu menjelaskan suatu materi berdasarkan konsep-konsep dan siswa tersebut tuh mampu mengenal, mampu mengungkapkan. Jadi tidak hanya mendengar dan mengetahui dari guru itu saja, seorang siswa itu nantinya bisa mengungkapkan kembali apa yang telah dipahaminya. Kemudian kita lihat kembali pada bentuk kisi-kisi soalnya, di mana sekolah SMP, mata pelajarannya matematika, kelas 8. Ini merupakan sebuah identitas dari suatu soal tersebut. Kemudian juga terdapat kompetensi inti, yaitu KI satunya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, memahami dan menerapkan pengetahuan. Kemudian keempatnya itu kita nantinya siswa tersebut bisa mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah yang konkret. Nah, kemudian juga ada di dalam sebuah kisi-kisi soal itu harus memiliki indikator, harus ada nomor soal, dan harus yang paling penting harus ada kognitif. Karena inilah yang akan menentukan taksonomi belum dari soal yang akan kita buat. Kemudian kita masuk kepada soalnya. Buatlah model matematika dari pernyataan berikut ini. Rani membeli 2 buah buku dan 3 buah pensil di koperasi sekolah dengan harga 8.000. Di tempat yang sama, Dila membeli 4 buah buku dan 3 pensil dengan harga 13.000. Misalnya kita ubah dulu bentuk dari soal ini menjadi bentuk aljabar. Misalnya kita anggap buku itu sebagai X, pensil sebagai Y. Itu merupakan suatu hal yang sudah yang cukup bisa dijawab oleh siswa jika siswa tersebut telah memahami konsep yang telah kita berikan tersebut. Kemudian juga ada rubrik scorean. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasanya dengan adanya rubrik scorean ini kita dapat menentukan jika siswa tersebut hanya menjawab jawabannya hanya kosong, maka skor yang diberikan itu 0. Nah, jika dapat menyajikan sebuah konsep dalam bentuk representasi, matematika atau gambar, tetapi belum tepat dan tidak menggunakan penggaris, itu satu. Misalnya, siswa tersebut membuat sebuah bidang, sebuah gambar, tetapi gambar segitiga, tetapi dia tidak menggunakan roll. Dan itu, jika kita ukur, maka kemiringan atau uh, ukuran tersebut
Ukuran tersebut tidak akan sama ketika kita menggunakan roll. Kemudian begitu pula ada skor yang 2, 3, dan 4. Kemudian kita masuk kepada Kemudian kita lanjut bahwasanya soal yang keenam jelaskan dengan contoh merancang soal koneksi yang benar beserta komponen yang lengkap. Nah, kita juga melihat pengertian dari koneksi, di mana menurut Kusuma berpendapat bahwa kemampuan koneksi matematis itu adalah kemampuan seseorang dalam memperlihatkan hubungan internal dan eksternal matematika yang meliputi koneksi antar topik matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini biasanya itu bagaimana hubungan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian jika kita lihat dalam bentuk kisi-kisi soalnya, bersama memiliki awalan satu pendidikan, nama mata pelajaran, juga ada kompetensi inti. Di sini juga ada kisi-kisi soalnya kompetensi dasar, materi, indikator soal, nomor soal, dan juga tidak boleh ditinggalkan yaitu tingkat ranah kognitifnya. Kemudian kita masuk kepada soalnya. Aryo menabung di bank setiap bulan selama setahun untuk membeli meja belajar baru agar lebih semangat belajar di rumah. Pada bulan pertama, ia menabung sebesar 50.000, kemudian pada bulan kedua ia menabung 55.000 dan bulan ketiga ia menabung 60.000. Jika sekarang adalah bulan ke-9, berapa banyak uang yang harus ditabung oleh Aryo? Nah, kenapa soal ini dikatakan soal kemampuan koneksi matematis? Karena seperti yang kita sudah ketahui tadi, bahwasanya koneksi matematis ini bagaimana koneksi dari matematika itu sendiri terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap eh, mata pelajaran lainnya. Nah, ini juga pada soal ini berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bahwasanya kegiatan Aryo yang menabung di sebuah bank. Kemudian ada kunci jawaban, kemudian ada break spend scorer-nya. Kemudian kita masuk pada soal ketujuh, di mana jelaskanlah dengan contoh merancang soal pemecahan masalah. Seperti biasa, kita lihat dulu pengertian dari pemahaman masalah itu sendiri. Bahwasanya, menurut kuliah, pemahaman masalah itu merupakan suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh orang yang tidak dapat dicapai dengan segera. Dan dengan adanya pemahaman pemecahan masalah ini, kita dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cukup cepat dan simple. Kemudian kita lihat kisi-kisinya. Setiap kisi-kisi soal tersebut harus memiliki indikator ini. Kemudian ada kompetensi inti. Kemudian ada kompetensi dasar. Kita lihat kepada contoh soal. Baiklah, kita lanjutkan bahwasanya untuk membuat soal tes pemahaman masalah ini ada indikator yaitu menjelaskan rasio trigonometri menggunakan di mana indikator soalnya itu kita akan menggunakan konsep sinus dan kosinus. Kemudian untuk soalnya, sebuah layang-layang tersangkut di puncak pohon cemara. Jika panjang tali layang-layang adalah 16 meter dan tali tersebut membentuk sudut 45 derajat,
kita dapat menentukan berapa tinggi dari pohon itu. Misalnya kita akan melihat berapa tinggi suatu pohon tersebut, itu merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan. Nah, dengan adanya soal seperti ini kita dapat menentukan berapa tinggi pohon tersebut dengan menggunakan layang-layang. Nah, itu merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah. Di mana awalnya kita mengetahui bahwasanya panjang tali layang-layang itu 16 meter, kemudian talinya itu 45 derajat. Kemudian kita membuat sebuah perumpamaan bahwasanya berapa tinggi batang pohon dan berapa jarak batang pohon dari orang yang memainkan layang-layang tersebut. Kemudian kita dapat menggunakan sinus alfa, di mana itu 45 derajat. Nah, dari situ dapat diketahui. Nah, itu merupakan salah satu bentuk contoh konsep pemecahan masalah. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 8. Jelaskan dengan contoh merancang soal berpikir kritis. Kita lihat dulu pengertian dari berpikir kritis itu sendiri, di mana kemampuan berpikir kritis itu kemampuan menganalisis atau menelaah sesuatu ide atau gagasan setelah memahami suatu ide atau gagasan. Tetapi, berpikir kritis ini dianggap sebagai kemampuan yang perlu untuk dikembangkan agar meningkatkan kualitas yang ada pada diri seseorang. Misalnya dengan seseorang yang selalu berpikir kritis, dia bisa meningkatkan atau mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Karena biasanya orang yang selalu berpikir kritis ini itu selalu berupaya untuk mengembangkan setiap kemampuan yang ada pada dirinya. Kemudian kita langsung masuk ke bentuk soal. Bagaimana bentuk soal dari uh, merancang soal berpikir kritis ini? Pertama, Reza berumur 3 tahun lebih tua dari Gebi. Ayah mereka berumur 2 kali jumlah umur mereka. Jumlah umur mereka bertiga adalah 63. Berapa umur Gebi, Reza, dan ayahnya? Nah, di sini kita harus berpikir secara kritis lebih dahulu bahwasanya berapa jarak umur Reza dengan umur Gebi, jarak umur keduanya dengan umur ayahnya. Kemudian barulah kita dapat mengetahui berapa umur Gebi, Reza, dan ayahnya. Kemudian begitu pun dengan rubrik penskorannya, ada bagaimana respon peserta tadi misalnya dia tidak menuliskan yang diketahui yang ditanya pada soal, maka skornya 0. Kemudian jika salah menuliskan yang diketahui dan ditanya pada soal itu 1. Menuliskan yang diketahui saja dengan tepat atau yang ditanyakan saja dengan tepat itu 2. Kemudian seperti itu sampai maksimalnya ada yang 4, ada yang 3 biasanya. Banyak dari banyak yang menggunakan bahwa rubrik penskoran untuk berpikir kritis ini ada sampai 4 karena di situ terdapat jalannya diketahui, ditanya, dan dijawab. Kemudian kita masuk kepada soal nomor 9. Jelaskan dengan contoh merancang soal kreatif yang benar beserta komponen yang lengkap. Kita masuk kepada pengertian dari berpikir kreatif. Berpikir kreatif itu merupakan kemampuan menganalisis sesuatu berdasarkan data atau informasi untuk menghasilkan ide-ide baru dalam memahami sesuatu. Misalnya, kemampuan seseorang melakukan suatu analisis, dia harus berpikir kreatif. Karena dengan dia berpikir kreatif tersebut, dia bisa menghasilkan ide-ide baru atau yang lebih dari yang telah ada. Bisa jadi dia mengembangkan dari ide yang ada menjadi ide yang lebih baik lagi untuk suatu halnya. Kemudian kita masuk kepada kisi-kisi soal tesnya. Ada mengenal dan menganalisis, ada indikator materi, ada nomor soal, dan selalu ada ranah kognitif.
Nah, pada ini juga ada aspek berpikir kreatif, kemudian ada skor. Kemudian bagaimana contoh soal dari berpikir kreatif ini? Kami membeli 5 ekor anak kambing dengan harga 7.500. Dengan harga 7.500.000, Fahmi akan merawat dan membesarkan anak kambing sampai anak kambing tersebut menjadi kambing korban. Ia menghabiskan biaya perawatan 5 ekor anak kambing tersebut sebanyak 10 juta. Jika Fahmi menginginkan keuntungan sebesar 2.500.000 per ekor, berapa harga jual setiap kambing tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus berpikir kreatif karena kita akan menggunakan sebuah ide yang baru untuk menjawab setiap soal tersebut. Biasanya untuk menjawab soal berpikir kreatif ini orang menggunakan dua buah cara yang berbeda. Misalnya saja dalam soal matematika, dia menggunakan cara satu dan cara dua, agar nantinya akan menjadi perbandingan dan melihat seberapa kemampuan berpikir kreatif yang telah dimiliki. Kemudian soal yang nomor 10 yaitu jelaskan perbedaan penilaian acuan normal dan perbedaan acuan patokan. Nah, sebelum kita masuk ke perbedaan, kita lihat dulu persamaannya di bahwasanya penilaian acuan normal dan penilaian acuan patokan itu sama-sama membutuhkan tujuan evaluasi khusus untuk menentukan fokus data yang dibutuhkan. Sama-sama membutuhkan sampel sebagai subjek yang relevan ketika akan dijadikan sebagai sasaran evaluasi. Sama-sama memiliki rumus khusus mengenai hal yang akan diukur, sama-sama digunakan dalam bidang pendidikan meski dengan tujuan yang berbeda. Kualitas nilai keduanya dilihat dari segi validitas dan reliabilitasnya. Sebenarnya kita sudah mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan validitas dan reliabilitas ini. Kemudian untuk perbedaannya, bahwasanya penilaian acuan normal itu digunakan untuk survei, sedangkan penilaian acuan patokan digunakan untuk penugasan. Biasanya, penilaian acuan normal ini mengukur perilaku khusus dengan sedikit butir tes. Sedangkan penilaian acuan patokan mengukur perilaku khusus dengan banyak butir tes. Penilaian acuan normal ini menekan perbedaan di antara peserta tes dari segi tingkat pencapaian belajar secara relatif, sedangkan penilaian acuan patokan menekan penjelasan tentang perilaku yang dapat dan yang tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta tes. Nah, mungkin itulah penjelasan dari saya mengenai tentang ujian tengah semester evaluasi pembelajaran matematika ini. Uh, Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.